Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pelayanan publik berbasis digital seharusnya memberi kemudahan dan menjamin keamanan data masyarakat. Namun, bagaimana jika data pribadi yang diserahkan kepada instansi pemerintah justru mengalami kebocoran? Video ini menampilkan ilustrasi kasus dugaan kebocoran data pelamar kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Nah, kasus ini akan kami tinjau dari perspektif hukum administrasi negara, khususnya maladministrasi dalam pelayanan publik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, aku coba daftar lewat website resminya aja supaya lebih aman. Iya, terus tadi apa yang diminta tuh? Ya kayak biasa lah, minta isi nama lengkap, nomor HP, email gitu, terus bikin lah ya kan. Ya, semoga aja lah lolos weh. Ih, semangat ya. Amin. Kok ada pesan masuk dari nomor gak dikenal? Apa katanya? Ini, katanya aku lolos seleksi terus diminta kirim data tambahan. Tapi kok aneh ya, ini bukan dari email resmi yang kemarin aku daftar. Coba lihat chatnya, nanti ini penipuan. Itu, ya kan? Nah, yang bikin aku heran itu mereka itu tahu nama lengkapku, email yang kupakai waktu aku melamar kerja. Ini, Kalau mereka tahu data seperti itu, kemungkinan datamu bocor dari tempat kamu mendaftar. Iya, apalagi tadi kamu bilang kan kamu hanya masukkan datanya melalui situs pendaftaran Komdijinya kan? iya. Oh, berarti data pribadi yang aku kasih ini bisa bocor ya? Bisa dong. Kalau kebocoran gitu, apalagi email sama nomor telepon berbahaya loh, bisa disalahgunakan. Iya betul tuh kata si Ica. Kalau kebocoran data pribadi itulah yang membuat banyaknya penipuan yang datang ke kita gitu. Iya, padahal kan mereka dari instansi pemerintah kan, seharusnya mereka bisa dong menjaga data-data masyarakatnya sendiri. Iya, jujur aku khawatir karena kan aku kasih data ini karena aku itu percaya sama sistem resmi pemerintah. Tapi kalau datanya bocor kayak gini, otomatis kan masyarakat merasa nggak aman. Iya, seharusnya kan masyarakat mendapatkan perlindungan, apalagi menggunakan layanan publik digital. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa kebocoran data dalam pelayanan publik dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, peristiwa ini dapat dikaji sebagai bentuk maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian material ataupun imaterial bagi masyarakat. Nah, maladministrasi dalam pelayanan publik berarti kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah ketika memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, dalam kasus ini termasuk maladministrasi pelayanan publik karena adanya kelalaian dalam penyelenggaraan sistem digital. AUPB merupakan singkatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, pengertian AUPB adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakan pemerintahan dapat berjalan adil, transparan, tidak sewenang-wenang, dan sesuai dengan hukum. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB merupakan prinsip
yang digunakan sebagai pedoman bagi para pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ada 3 tujuan dari AUPB. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Yang kedua, untuk melindungi hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu menjadi pedoman bagi pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Nah, ada beberapa contoh asas yang termasuk dalam AUPB, antara lain yang pertama yaitu asas kepastian hukum. Yang kedua ada asas kemanfaatan, yang ketiga ada asas ketidakberpihakan, yang keempat ada asas kecermatan, yang kelima ada asas tidak menyalahgunakan wewenang, yang keenam yaitu asas keterbukaan, yang ketujuh yaitu asas kepentingan umum, dan yang terakhir yaitu asas pelayanan yang baik. Kebocoran data pelamar kerja di Komdigi disebabkan karena yang pertama, penggunaan Google Drive sebagai penyimpanan data-data pelamar kerja dalam rekrutmen kerja oleh Komdigi. Yang kedua, adanya kelemahan dalam sistem perlindungan dan pengawasan terhadap data pribadi yang dikelola oleh instansi pemerintah. Yang ketiga, dugaan pelanggaran kewajiban administrasi negara dalam pengelolaan dan perlindungan data pelamar kerja di Komdigi. Dan yang keempat, belum optimalnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi oleh instansi pemerintah. Kasus kebocoran data pelamar kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital dapat dianalisis melalui beberapa asas AUPB yang terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang pertama, asas kepastian hukum. Terjadinya kebocoran data menunjukkan bahwa negara gagal memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi subjek data. Yang kedua, asas kecermatan. Kebocoran data pelamar kerja di Komdigi menunjukkan kurangnya sikap kehati-hatian aparatur pemerintahan dalam mengelola data pribadi, khususnya dalam pemilihan dan penggunaan sistem penyimpangan data. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan administratif tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang dan profesional, sehingga bertentangan dengan asas kecermatan. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Kebocoran data di Komdigi menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pertanggungjawaban administratif yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, asas keterbukaan. Dalam peristiwa kebocoran data pelamar kerja, instansi pemerintah wajib menyampaikan informasi secara jelas mengenai terjadinya kebocoran, jenis data yang terdampak, serta langkah-langkah mitigasi yang dilakukan untuk melindungi subjek data. Ketutupan atau keterlambatan dalam menyampaikan informasi kepada pihak publik dapat dianggap sebagai pelanggaran asas keterbukaan karena menghambat hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap. Oleh karena itu, kebocoran data pelamar kerja di Komdigi tidak diiringi dengan keterbukaan informasi secara optimal, mencerminkan tidak diterapkannya prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebocoran data pelamar kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data pribadi oleh badan publik. Pelamar kerja sebagai subjek data memiliki hak untuk memperoleh jaminan bahwa data pribadinya dikelola secara sah, aman, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data guna menjamin hak konstitusional sebagai subjek data pribadi. Selain itu, pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa pengendali data pribadi adalah setiap orang atau badan publik yang menentukan tujuan dan melakukan kendali terhadap pemrosesan data pribadi. Lebih lanjut, pada pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi dengan menerapkan sistem keamanan yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terjadinya kebocoran data pelamar kerja dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan data yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengendali data.
Dasar hukum utama yang mengatur mengenai kebocoran data pribadi pelamar kerja adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Dalam undang-undang ini, perusahaan yang mengumpulkan data pelamar bertindak sebagai pengendali data pribadi yang memiliki tanggung jawab penuh atas keamanan data tersebut. Jika terjadi kebocoran, Pasal 46 mewajibkan perusahaan untuk memberikan pemberitahuan tertulis secara resmi dalam maksimal 3 kali 24 jam kepada pelamar kerja yang terdampak dan kepada lembaga otoritas terkait. Pemberitahuan tersebut maksimal harus membuat jenis data yang bocor, kapan dan bagaimana data tersebut bocor, serta upaya penanganan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dari sisi saksi pidana, Pasal 67 Undang-Undang PDP menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, jika kebocoran data tersebut berujung pada pengungkapan data pribadi ke publik secara ilegal, pelaku dapat dijerat pasal 67 ayat 2 dengan ancaman penjara 4 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Bagi perusahaan atau koperasi yang lalai dalam menjaga data tersebut, selain sanksi pidana bagi pengurusnya, perusahaan juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda hingga 2% dari pendataan tahun mereka. Selain Undang-Undang PDP, pelindung ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Khususnya Pasal 32 yang melanggar siapapun yang memindahkan atau mentransfer informasi elektronik milik orang lain ke tempat yang tidak berhak. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam melalui Pasal 46 dengan pidana penjara paling lama 8 hingga 10 tahun serta dengan denda mencapai 2 hingga 5 miliar rupiah. Secara perdata, pemilik data yang merasa dirugikan akibat kebocoran data tersebut berhak menuntut ganti rugi kepada perusahaan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang PDP yang menyatakan bahwa subjek data pribadi berhak menggugat dan memberikan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun solusi dari kelompok kami yaitu penguatan sistem keamanan data Komdigi perlu melakukan audit menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi yang digunakan, termasuk penerapan teknologi keamanan yang muktakhir dan standarisasi mengenai perlindungan data pribadi untuk mencegah kebocoran data di masa depan. Yang kedua itu pengembangan mekanisme pengawasan internal, membangun mekanisme pengawasan internal yang efektif dan berkelanjutan agar proses pengelolaan dan penyimpanan data pelamar kerja dapat diawasi secara ketat demi mencegah kelalaian administrasi ataupun maladministrasi. Yang ketiga itu peningkatan kompeten aparatur melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai dan aparat pengelola data agar lebih cermat, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip asas umum seperti kecermatan, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepastian hukum. Dan adanya penerapan sanksi administrasi yang tegas mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Komdigi harus menerapkan sanksi administrasi terhadap pegawai yang terlalu lalai dalam melaksanakan kewajiban perlindungan data sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi dan sebagai efek jera. Ada juga pemberian pemulihan dan transportasi kepada subjek data, memberikan pemberitahuan resmi dan transparan kepada para pelamar kerja mengenai terjadinya kebocoran data, resiko yang muncul, dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dan pemulihan administratif. Ada juga fasilitas upaya hukum bagi korban kebocoran data, memberikan akses dan dukungan kepada pelamar kerja untuk menempuh upaya hukum administrasi, peradilan tata usaha negara apabila dirugikan oleh tindakan maladministrasi terkait pengelolaan data. Kasus kebocoran data pelamar kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi peringatan penting bahwa perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik harus menjadi prioritas utama.
Pelanggaran hukum administrasi yang terjadi meliputi maladministrasi, kelalaian, dan penyalahgunaan wewenang pasif, menuntut adanya perbaikan sistem dalam tata kelola data dan penegakan prinsip asas-asas umum pemerintah yang baik ataupun AUPB. Melalui penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi aparatur, penerapan sanksi tegas, serta transfer dan akuntabilitas, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik dan menjadi perlindungan hak privasi warga negara. Penegakan kasus ini juga meningkatkan pentingnya peran hukum administrasi negara dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai aturan hukum dan prioritas pada penyelenggaraan publik yang adil, akuntabel, dan transparan. Solusi yang diajukan dapat menjadi langkah konstruktif bagi Kongdidit khususnya dan penyelenggaraan pemerintah secara umum dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi di era digital saat ini. Walking that bitch with that Louis V. She said she wish it was two of me. Walking that bitch with some racks. Fresh as